Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia dari SMP MTA Gemolong. Ya, ada apa Mbak Dik Siva? Nama saya Hilmi Aulia dari SMP MTA Gemolong juga. Siapa? Oh, ini Amalia semua dah? Hilmi Siva Amalia dan Hilmi Amalia. Yang satu Amalia juga? Hilmi Aulia, Ustaz. Oh, Aulia. Nama saya Queen Zahra Firdaus Abudan. Oh ya, Queen Zahra Firdaus Abudan. Queen Zahra Firdaus Abudan. Queen Zahra Firdaus Abudan. Mari, ada apa? Ustaz mau tanya, apa hukumnya menyukai sesama jenis? Ini tanya, boleh tanya itu karena tidak tahu. Ya, ayo ada apa lagi, Pak? Yang kedua, bagaimana cara menjaga pergaulan agar tetap positif di zaman yang semakin menganggap bergaul bebas itu biasa? Ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana agar saat sholat tidak memikirkan urusan duniawi dan tetap khusyuk terhadap sholatnya? Contohnya mikirkan apa? Duniawi. Mikirkan di rumah, Ustaz. Oh, karena di asrama ini. Iya. Ya, mikir HP-nya. Enggak. Ya, sudah. Terus ada lagi? Udah, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ngaji, alhamdulillah. Sejak dini berusaha untuk mentadaburi aturan agama Allah ini. Tidak tahu, ditanyakan di sini. Hukumnya menyukai sesama jenis haram, terlaknat. Menyukai dalam arti ini sesama jenis, wedok karo wedok, lanang karo lanang gitu toh. LGBT itu toh. Ya. Ini terlaknat, lebih rendah derajatnya daripada binatang. Adik-adik ya, pejantan itu, binatang itu, pejantan tidak mungkin nubruk pejantan dalam arti melampiaskan nafsunya kepada pejantan. Betina juga begitu, tidak mungkin melampiaskan nafsu seksualnya kepada betina, tidak mungkin. Itu wajar kalau binatang karena tidak punya fitrah, tidak punya akal sehat. Nah, kita manusia punya fitrah, kesiapan untuk iman dan takwa, punya akal sehat. Mesti kita tidak lepas dari hawa nafsu biologis. Namun diatur oleh undang-undang Allah, tidak asal tubruk. Kalau ingin menyalurkan hasrat biologisnya, nikah dulu. Itu aturan dalam Islam. Kalau belum siap, tahan diri, puasa. Itu dalam kondisi suka jatuh cinta kepada lawan jenis. Itu normal, tetapi diatur dalam Islam. Lah bagaimana sekarang jatuh cinta dalam arti ingin LGBT, bukan karena kasih sayang sesama muslim, rasa cinta mencintai karena Allah, bukan itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Tentunya sesama jenis dalam arti LGBT. Itu terlaknat. Terlaknat itu. Dunia akhirat. Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, hancur dibinasakan oleh Allah tanpa sisa. Hancur binasa sengsara dunia, lebih-lebih sengsara lagi kelak saat bertemu Allah, seret ke neraka.
Kaumnya Nabi Lot, kaum Sodom itu menyukai pria dengan pria. Bahkan ketika malaikat diutus oleh Allah berwujud manusia menjadi tamu-tamu Nabi Lot, itu juga mau diminta oleh kaumnya. Padahal sudah ditawari oleh Nabi Lot wanita-wanitanya. Tapi kaumnya yang durhaka, terlaknat, tidak mau tetap melampiaskan hawa nafsu seksualnya kepada sesama pria. Ada lagi sesama wanita, itu terlaknat. Jangan pernah terlintas dalam benak, apalagi kalau sampai melakukan perbuatan itu. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga putra-putri kita, generasi kita dari hawa nafsu biologis yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah menjaga putra-putri kita biar bisa menundukkan hawa nafsunya, tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang sesat, menyesatkan, membinasakan dan menyengsarakan dunia dan akhirat. Bagaimana biar kita tidak terlibat pergaulan bebas? Bentengi diri anak-anak ya, bentengi diri. Jangan turuti apa kata hawa nafsu. Tidak bergaul bebas dikatakan ketinggalan zaman, alhamdulillah. Berusaha menjadi orang asing nak. Kalau saat ini umumnya seusia kalian itu pacaran bergaul bebas, maka bentengi diri, berusaha menjadi orang asing, tidak seperti umumnya. Itulah orang yang beruntung, kata Nabi kita. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang tanpa asing. Dulu Islam datang di tengah-tengah masyarakat yang melakukan pergaulan bebas. Kemudian Islam meluruskan pergaulan itu. Oh, tanpa asing. Umumnya orang zina kok ngerti-ngerti. Muhammad datang melarang perzinaan. Asing tau ini. Lah sekarang umumnya orang bergaul bebas, pacaran sejak kecil, sudah pacaran. Kok tiba-tiba ada muslim, ada muslimah menjaga dirinya sejak usia balik, masa remaja, masa muda, tetap tumbuh kembangnya dalam ketundukan kepada Allah, tidak mau pacaran karena takut melanggar aturan Allah, tidak mau pacaran karena betul-betul takut dosa. Nah, ini pemuda-pemudi seperti ini tampak asing di zaman sekarang. Nah, nanti akan diejek oleh teman-temannya, dikatakan tidak milenial, tidak modern, ketinggalan zaman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak gaul, tidak masalah. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba, itulah orang yang beruntung, orang asing itu yang beruntung. Maka jangan ikuti umumnya orang. Nah, umumnya di usia kalian pacaran bergaul bebas, melakukan cinta ketek, percintaan monyet, WA mesra dengan lawan jenis, atau video callan, atau pergi keluar berduaan. Jangan ikut-ikutan. Kalau kalian ikut-ikutan, tersesat jalan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika kalian ikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jalan Allah mengatakan tidak ada pacaran, tidak ada pergaulan bebas. Kalau kalian ikuti keumuman orang, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah, tergelincir dari jalan Allah, akhirnya terjerumus dalam jalan setan yang menyimpang,
akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka tingkatkan keimanan, kedekatan dan ketakwaan kepada Allah. Teman-temannya yang tanpa iman atau imannya tipis, lebih tipis dari peyek itu pacaran dan bergaul bebas, biarkan, jangan kepingin. Jangan kepingin. Kalau sampai kepingin kemudian terjadi betul, kesengsaraan demi kesengsaraan telah menanti. Na'udzubillah. Memang tampak indah nak, apalagi di usia kalian. Terlibat jatuh cinta itu kayak indah sampai membutakan segalanya, sampai melupakan kalian dari Allah dan Rasulnya. Itu cinta itu buta. Love is blind. Cinta itu buta. Sampai konon kabarnya ketika orang jatuh cinta, tai ayam rasa, coklat coba dirasake, didulit ngono, apa ya rasa coklat tenan. Itu dahsyatnya bujuk rayu atas nama cinta, sesat dan menyesatkan. Sampai banyak putra-putri kita tergelincir dengan bujuk rayu atas nama cinta itu, sampai melupakan Allah, jauh dari Allah. Naudzubillah, jangan lakukan itu. Kalau jatuh cinta saat ini bagaimana? Boleh tidak? Boleh, tapi diatur. Loh, bagaimana caranya? Tahan. Kalau belum siap menikah, tahan. Bagaimana cara menahannya? Jangan WA-WA-an, jangan ketemuan, jangan video-video callan. Nanti kalau sudah waktunya menikah, nyatakan kepada orang tua, Bapak, Ibu, saya ingin menikah, tolong carikan saya jodoh. Nah, nanti Bapak Ibunya yang mencarikan. Sudah itu. Oh, ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Betul, oh, ini zaman 2023 kok. Siti Nurbaya hidup di tahun berapa? Meski beda zaman, namun itu nilai dalam Islam. Tidak ada pacaran, tidak ada ini, tidak ada itu. Kalau zaman Siti Nurbaya masih ada pacaran. Pacaran dengan siapa itu? Samsul Bahri. Samsul Bahri. Ada Datuk Maringgi juga itu. Lah sekarang mau zaman apapun yang namanya tidak ada pacaran, tidak ada pergaulan bebas. Kalau belum siap menikah, tahan diri dengan puasa atau menahan keinginan, itu sudah jadi nilai dalam identitas keislaman kita. Mau zaman apapun, nilai ini tidak boleh terlepas dari jati diri kita. Dimanapun kalian, tunjukkan identitas keislaman kalian. Jaga identitas keislaman kalian. Senikmat apapun bujuk rayu setan, ingat, bujuk rayu setan la ammaratum bisu akan mengajak kalian kepada perbuatan sesat yang menyesatkan. Bagaimana sholat biar tidak memikirkan urusan duniawi? Khusyuk nak. Ya, Nabi kita bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu falyandur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang munajat kepada Rabbnya, maka perhatikan apa yang dia munajatkan. Ketika Allahu Akbar, tiba-tiba ingat rumah, ingat ini, ingat itu, dari A sampai Z, teringat, begitu ingat langsung kembalikan, saya sedang sholat. Maka fokus. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan secara maksimal, pahami bacaan sholat. Misalkan Allahu Akbar, kita tahu Allah Maha Besar, tidak ada yang besar selain Allah. Maka kalau sudah Allahu Akbar, urusan dunia semua remeh-temeh. Mau pelanggannya pergi, ini itu dan lain sebagainya, tidak masalah. Kita tetap tumak ninah, tenang.
Karena saya sedang menghadap Allah yang maha besar. Semua urusan kalau sudah di hadapan Allah itu remeh-temeh semua. Biar di sana terdengar tumbas-tumbas, biarkan. Nanti kalau pergi, biarkan pergi. Allah akan datangkan yang lebih baik. Tetap khusyuk, bacaan tetap tumak ninah. Tumak ninah itu tenang. Dia as-sakinah, tenang. Wa'adamul littirab, wa'adamul qalaq. Tidak ada guncangan, tidak ada kecemasan. Itu namanya tumak ninah. Maka setiap bacaan baca dengan tumak ninah. Jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Baca dengan tumak ninah, dengan jiwa, hati yang huduk, hati yang sukun, hati yang tenang, tanpa terguncang oleh urusan dunia apapun. Maka kalau sudah Allahu Akbar tiba-tiba teringat rumah, itu wajar. Namun ingatan akan rumahnya jangan diikuti terus-menerus. Wah enak ya ini di rumah jam segini, wah saya masih tidur, selimutnya hangat ini. Wah sekarang ketika di asrama sudah bangun harus jamaah sholat subuh. Wah kalau saya di rumah biasanya jam segini, nanti saya dibangunkan jam 8 untuk sholat subha, subuh duha. Habis itu sarapan cemepak, padahal sedang munajat kepada Allah. Kalau adik-adik sadar tentang itu, segera kembalikan fokusnya bahwa saya sedang menghadap Allah, saya sedang sholat. Hal-hal urusan duniawi remeh-temeh, munajat kepada apa yang dipanjatkan kepada Allah. Salah satu caranya pahami apa yang dibaca. Mudah-mudahan Allah meridai ya. Sudah? Sudah cukup. Baik, sebelum diakhiri mari kita